Halo semua, terima kasih udah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot lagi. Jadi tarot hanya sebagai akumulasi energi kita. Tarot mengumpulkan energi kita aja. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kita ya. Tapi karena ini general reading, berarti belum tentu cocok. So, kamu harus lebih mengandalkan yang maha kuasa dalam kehidupanmu ya. Oke, sekarang judul atau tema yang aku buat adalah sosok yang akan bertekuk lutut di hadapanmu suatu saat nanti. Oke, aku sudah shuffle beberapa pile ya. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, kata hatimu ya. Tapi saranku nonton aja video ini dari awal sampai akhir, karena energimu bisa tertuang di mana saja pile-pilenya ya. Mungkin di beberapa pile. Oke, ini pile 1 ya. Pilihan 1. Oke. Lalu pile 2. Ini pile 2 ya. Ya. Kemudian ini pile 3, oke? Kamu boleh pause video ini kalau membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih apakah pile 1, pile 2, atau pile 3. Oke, kalau menonton semuanya tidak apa-apa. Karena energi bisa di mana saja nyangkutnya, bisa di beberapa pile ya. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya. Ini aku taruh dulu sana. Oke. Let's. Ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan 1, yang ini. Segitiga ya. Oke. Kita taruh sebelah sini. Ya. Tumpukan kartunya ada Five of Swords. Oke. Ada Eight of Swords. Ada Four of Cups. Kemudian ada Five of Wands. Oke. Justice. Ada Seven of Pentacles. Ada Ace of Cups, Strength, Two of Wands, sama The Magician. Ya, oke, ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Karena ini general reading juga, mungkin tidak semua cocok. Jadi bisa hanya beberapa saja yang cocok sama kamu. So, kamu bisa lihat pile pilihan nomor lain, mana tahu energimu ada di mana-mana ya. Ya kan? Jadi di sini ada energi air sign. Ada Aquarius, Gemini, Libra. Ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign juga ada ya. Semua kayaknya ada sih. Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi di sini energi yang paling kuat dari Libra sama Leo. Ya, itu dia. Oke, kita lihat sosok yang akan bertekuk lutut di hadapanmu suatu saat nanti. Oke. Aku ngeliat di sini ciri-cirinya, dia ini orangnya lumayan cakep lah. Cakep sih. Tapi dia nggak terlalu menjaga penampilan banget. Dia kayak ya tetap bisa tampil kece tanpa harus gimana-gimana sih dianya. Lalu yang aku lihat kalau dari kebiasaannya sih dia ini orangnya suka main internet sih kayaknya. Mungkin dia ini suka main game online, atau dia ini mungkin suka main media sosial gitu, kayak orang yang
lumayan sosialita gitulah. Terus beberapa dari kalian mungkin di link sama dia ini yang hobi gitu belanja online mungkin ya. Jadi dia lumayan suka sih belanja online gitu yang aku lihat. Terus kalian ini, kamu sama dia sering banget ribut meskipun masalahnya kecil. Jadi orang ini tuh benar-benar kayak apa ya, dia tuh cinta sama kamu, dia tuh sayang sama kamu, tapi dia tuh nggak suka diatur-atur, dia juga nggak suka kebebasannya terganggu gitu meskipun sama kamu. Jadi kalau dia ngerasa bete, terus dia kayak ngerasa lagi nggak enak gitu ketemu kamu, dan dia ngerasa kamu nyebelin, dia langsung kayak menghilang gitu aja, terus dia kayak kabur. Ya pokoknya dia menghindar gitu. Nanti tiba-tiba HP-nya bisa bisa aja kayak mati tiba-tiba, terus dia kayak susah banget dihubungi gitu. Itu yang aku lihat. Karena orang ini tuh benar-benar apa ya, egois banget sih yang aku lihat. Kayak kalau dia udah nggak nyaman sama kamu, dia menghindar gitu. Dia nggak suka situasi yang berkonflik. Padahal kan kalau dalam hubungan kan namanya masalah kan pasti ada aja gitu. Tapi dia kayak menghindar. Ada masalah dikit langsung cabut, nggak ada kabar gitu. Itu yang aku lihat. Jadi ketika kalian ada masalah, kamu mau memulihkan hubungan, kamu mau memperbaiki hubungan, dia malah kayak santai aja, kayak ya nggak mau diajak kerjasama gitu loh. Maksud aku, ketika kamu ada rencana untuk memperbaiki hubungan kalian yang sedang berkonflik gitu, dia malah terus-menerus banyak alasan untuk menghindar gitu. Karena dia ngerasa kalau udah nggak nyaman sama kamu, dia ya nyari kesenangan yang lain. Kesenangan dia yang aku lihat sih, dia tuh lebih seneng menyendiri terus megang HP sambil main game online, atau dia ini lebih milih untuk ya main media sosial gitu sendirian tanpa pengen diganggu. Mungkin dia nonton YouTube kan, nonton apa gitu, dan dia lebih memilih sendiri main handphone terus gak diganggu sama kamu gitu sih. Jadi kalau kamu ngajak dia untuk baikan lagi dalam situasi yang gak enak, terus kamu pengen mengubah situasi ini supaya lebih ini lagi kaliannya kan, lebih dekat lagi, dia malah kayak terus menerus menghindar, terus ya dia lebih memilih sendiri aja gitu tanpa diganggu sama kamu. Jadi benar-benar ini sih egois banget, dan nggak mau dilatih oleh banyak masalah. Jadi kalau ada masalah dalam hubungan, dia menghindar aja, dia lebih fokus sama dirinya gitu. Terus kalau kalian ada masalah tuh ya, kalian lagi berkonflik, dia tuh suka banget kayak mengurangi intensitas kalian bertemu. Yang harusnya mungkin kalian sering ketemu tiap hari, dia malah kayak pengen mengurangi jumlah pertemuan sama kamu, karena dia ngerasa kalau nggak nyaman sama kamu, situasinya lagi nggak enak sama kamu, ya dia langsung ini pengen menghindar gitu. Jadi ada kalanya kan kamu mau ngajakin dia ketemu, tapi dia kayak ya udah ketemu sekali-sekali gitu, tapi dia kayak suka nggak semangat gitu. Maksudnya kalau kamu ngajakin jalan supaya hubungan kalian bisa menjadi lebih baik, dia mau aja sesekali jalan gitu ya. Tapi harusnya kalian pergi misalnya jam 4 sore, dia tuh kayak pendingin waktu, ataupun kadang dia kayak membuat jam itu menjadi jam karet. Kayak kalian udah janji jam 4 sore misalnya, dia udah bilang tuh
mau ketemu kamu juga. Terus kamu tanya dia udah di mana gitu. Dan dia cuma bilang iya ini OTW, ini on the way. Padahal dia itu pas bilang OTW dia itu belum siap-siap, dia itu kayak mandi aja juga belum gitu. Ya jadi kamu nunggu dia lama, terus kamu ngeliat dia kayak ini beneran mau ketemu atau memang nggak ada niat gitu kan. Jadi ya begitulah dia. Harusnya kalian ketemu dari jam 4 sore, kalian jadi ketemunya dari jam 6 sore gitu. Karena dia lambat banget untuk bergerak gitu. Aku juga ngeliat kalau orang ini suka lama banget ngebales chat kamu. Jadi kalau dia lagi main game gitu ya, dia suka nge-skip chat kamu yang masuk. Dia lebih mentingin gamenya gitu. Dan kalau dia lagi mainin media sosial ya, dia juga gitu. Dia nge-skip chat kamu yang masuk, dia fokus ke HP-nya. Jadi ya sering banget, lama banget balas chat kamu. Gitu sih. Terus kamu kayak ini jadinya ngerasa kalau kamu tuh sebenarnya tertekan batin dalam hubungan ini, ya kan? Aku juga ngeliat di antara kalian ada yang ini, beberapa dari kalian gitu ya, ada yang sampai curhat sama teman, ceritain gimana kelakuan dia sama kamu, terus kamu sampai nangis mungkin ya pas curhat ke teman gitu. Dan teman kamu kesel juga sih ngeliat dia kayak gitu. Maksudnya teman kamu jadi ini juga kasihan sama kamu, terus kayak rasa emosi juga karena kamu tuh disakiti sama dia gitu. Akhirnya ya teman kamu ngasih saran gitu ya, udah deh lo kalau udah nggak nyaman, kalau lo udah tertekan, mending tinggalin aja, nggak usah lagi sama dia gitu. Mungkin ada temen yang nyaranin kamu kayak gitu kan, tapi kamu kayak tetap bertahan, kamu kokoh sama dia gitu. Mungkin karena kamu tuh sayang banget sama dia gitu. Dan kamu juga kayak kasihan gitu kalau ninggalin dia. Terus kamu kayak ini, takut dibilang pengkhianat mungkin, takut dibilang tidak setia sama dia kalau ninggalin dia gitu. Jadi ya kamu terus menerus nunggu dia berubah, kamu bertahan, kamu tahan-tahanin tuh, kamu sabar-sabarin ngadepin dia. Ya kamu benar-benar kayak nunggu dia berubah, tapi dia nggak berubah-berubah, malah ya begitu-begitu aja dianya sama kamu. Akhirnya ya kamu ngerasa semua ini udah membuat kamu bingung, dan kamu suatu saat itu kayak ngerasa hubungan ini memang udah nggak sehat. Hubungan ini memang udah kayak toxic banget gitu, karena dia terus menerus menyakiti kamu. Itu yang aku lihat. Jadi beberapa di antara kalian mungkin ngerasain ini seperti karmic relationship gitu, karena hanya satu aja yang berjuang, yaitu kamu. Sedangkan dia begitu-begitu saja. Di saat kamu berusaha memperjuangkan hidup ini, memperjuangkan hubungan ini. Gitu sih. So aku ngelihat kamu mencoba sih melepaskan diri dari dia. Kamu mencoba melepaskan diri dari dia. Gitu yang aku lihat. Tapi di saat kamu mencoba melepaskan diri, dia kayak ngerasa kamu yang jahat gitu. Padahal kamu tuh melepaskan diri karena kamu udah tertekan batin, ya kan? Karena kamu udah gak nyaman sama hubungan yang toksik. Kamu gak nyaman sama hubungan ini yang udah gak sehat lagi gitu. Tapi dia tetap aja kekeh. Kalau kamu ninggalin dia berarti kamu yang jahat. Kamu yang tidak setia. Padahal kan ya begitulah. Makanya sebenarnya kalau kita meninggalkan orang yang salah itu wajar sih menurut aku, karena kita juga harus mencintai diri kita kan. Kita nggak mungkin ngebiarin diri kita terus menerus tersiksa dalam sebuah hubungan. Jadi aku ngerasa kamu tuh melepaskan diri karena kamu udah capek, kamu udah kayak tertekan batin selama ini gitu. Tapi dia nggak mengerti, dia nggak sadar dengan hal itu.
Sampai suatu saat kamu menemukan orang lain yang lebih baik dari dia. Kamu menemukan cinta baru yang lebih dari dia. Akhirnya apa? Dia kayak ngerasa ternyata kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Terus dia kayak ngerasa cemburu gitu loh. Cemburunya karena kamu tuh ternyata lebih bahagia sama orang lain daripada sama dia. Jadi ada kayak perasaan dia itu mengevaluasi dirinya. Apa benar gitu ya aku yang jahat sama dia? Nah, dia kayak berusaha mengingat-ingat dan merenungi semuanya, mengevaluasi semuanya. Sebenarnya siapa yang salah dalam hubungan ini? Karena dia itu mengira di awal kalau kamu pergi ninggalin dia, kamu yang bakalan nyesel nantinya. Tapi ternyata kamu tuh nggak nyesel sama sekali. Kamu malah menemukan cinta baru yang lebih baik dari dia. Dan dia tuh kayak nggak terima. Kok lo bisa bahagia sama orang lain, nggak sama gue gitu. Jadi ya itulah yang membuat dia jadi kayak introspeksi diri. Dia jadi mengkoreksi dirinya. Dia jadi mulai sadar kalau dia itu memang jarang banget bahagiain kamu gitu. So yang aku lihat di sini apa ya, hidupnya itu stuck banget sejak kehilangan kamu. Dia kayak ngerasa dia udah kehilangan sosok yang begitu perhatian kayak kamu. Jadi kayak hidupnya hampa gitu. Ketika dia sudah sadar kalau dia salah gitu ya, dia ada niatan nanti untuk datang lagi ke kamu. Dia kayak ada niatan untuk minta kamu kembali lagi ke hidupnya. Jadi dia itu nanti ya bakal nunjukin ke kamu niatan dia untuk berubah. Karena aku ngerasa dia ini benar-benar mau berubah demi kamu. Kan ada gitu ya orang kalau setelah ditinggal baru sadar gitu. Nah itu yang dia rasain. Dia ngerasa kalau kamu tuh sebenarnya yang terbaik buat dia. Jadi dia bakalan mengusahakan kamu lagi. Dia bakalan nunjukin ke kamu kalau dia bisa mendapatkan kamu lagi. Jadi suatu saat ketika dia mau datang lagi ke kamu, dia akan rela tuh ngelakuin apa aja demi kamu. Dia bakalan lakukan apa yang kamu suka. Dia akan kasih apa yang kamu suka. Mungkin kamu tuh dulu semenjak sama dia pernah tuh ada beberapa permintaan kamu yang gak dipenuhin sama dia. Mungkin kamu tuh dulu pengen dikasih barang apa gitu. Terus kamu dulu mungkin pernah minta ke dia dikasih bunga. Kamu pengen minta dia tuh ngasih bunga gitu ke kamu atau ngasih coklat atau apa. Aku ngerasa ada di antara kalian yang belum mendapatkan itu dari dia. Tapi ketika dia datang ke kamu lagi, dia bakalan ngasih itu. Dia bakalan ngasih apa saja yang pernah kamu minta sama dia yang belum dia penuhi dulu gitu. Jadi suatu saat kalau dia datang ke kamu, dia bakalan bertekuk lutut tuh di hadapan kamu sambil ngasih apa yang pernah kamu inginkan. Contoh, misalnya kamu tuh dulu pernah minta bunga mawar, dia nggak pernah kasih mungkin. Nah, dia bakalan ngasih tuh, ini gue datang nih bawa bunga mawar. Atau kamu dulu pernah minta dibeliin cincin atau kalung gitu atau gelang atau apa gitu yang kamu pengen dan dia itu nggak menghiraukan itu. Aku ngerasa ketika dia bertekuk lutut sama kamu nanti dia juga bakalan bawa itu. Jadi kayak kesannya apa ya? Dia yang dulu cuek banget sama kamu sekarang atau nanti ya pas bertekuk lutut sama kamu dia bakalan lakuin hal-hal yang romantis banget gitu. Dia bakalan bertekuk lutut sama kamu, terus dia bakalan bawa bunga atau barang yang pernah kamu minta gitu yang belum pernah dia kasih, ya dia bakalan usahakan itu, dia bakalan lakukan itu, dia akan berikan itu untuk kamu seorang. Jadi tujuan dia bertekuk lutut seperti itu supaya kamu mau lagi sama dia gitu. Jadi dia kayak berusaha menunjukkan kalau dia itu bisa, dia itu mau, dia itu berniat berubah demi kamu. Dia itu pengen kamu kembali lagi sama dia. Dia itu mau kamu
tetap memilih dia daripada orang lain gitu. Oke, sekarang ini deh, aku tarik message-nya. Wow, nih, ini ada getting to know each other ya. Jadi harus mengenal satu sama lain. Mungkin selama hubungan kamu tuh agak bingung gitu menghadapi dia karena bisa saja kamu belum terlalu tahu luar dalamnya dia seperti apa. Bisa juga ketika kalian udah nggak bersama, disitulah dia baru bisa memahami kamu. Disitulah dia baru bisa mengerti kalau sebenarnya kamu juga berharga bagi dia. Jadi ya saling mengenal satu sama lain. Jadi kayak kamu udah tahu sifat dia, dia udah tahu sifat kamu, terus di sini tuh ada perubahan karena sudah mengenal satu sama lain, dan perubahan itu menuju kebaikan gitu. Oke, ini ada, nah ini ada kata envy ya. Envy itu iri atau cemburu. Jadi kalau kamu sama orang lain, kamu memilih yang lain, yang lebih baik dari dia tuh sebenarnya iri, cemburu, dia nggak terima kamu seperti itu. So ya, yang dia mau itu kamu kasih kesempatan sama dia, karena suatu saat dia tuh bakalan tunjukkan ke kamu kalau dia bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Makanya dia tuh kayak apa ya, dia tuh akan berjuang suatu saat nanti membuktikan ke kamu kalau dia tuh bisa lebih baik dari siapapun. Dia bakalan berikan dan lakukan yang terbaik ke kamu saat bertekuk lutut lagi sama kamu ya gitu. Intinya sih dia mau memperbaiki kesalahan juga, dia juga mau mengaku salah, dia juga mau minta maaf, dan dia juga mau kamu sama dia lagi. Kamu tuh harus memilih dia daripada yang lain gitu. Oke, 1, 2, ya. Oke. Ini ada huruf Z, mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf Z, atau dalam deretan namanya ada komposisi huruf Z ya. Z ini bisa nama orang, bisa nama tempat, nama makanan, nama minuman, apa saja ya. Z itu kayak air zam-zam. Nah, mungkin ada di momen hubungan kalian. Bisa juga Z itu kan huruf terakhir ya. Jadi kalian tuh sebenarnya pengen kalau ini menjadi yang terakhir. Terutama dia tuh pengen kamu menjadi yang terakhir buat dia. Oke. Ini ada huruf T, mungkin ada di antara kalian berinisial huruf T, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf T. Huruf T ini bisa nama orang, bisa nama tempat, nama makanan, atau apapun ya, yang ada momen di hubungan kalian. Kemudian, ini ada angka ya. Ini ada angka 9, mungkin di antara kalian ada yang lahir tanggal 9, atau kelipatannya, atau ada momen di tanggal 9 ya. Bisa juga ada yang lahir di bulan 9 September. Mungkin ada yang lahir di bulan September atau ada momen di bulan September di antara kalian ya. Satu lagi ada angka 24. Di antara kalian bisa saja ada yang lahir tanggal 24 atau ada momen di tanggal 24. Mungkin juga ada momen di umur 24. Mungkin kalian cintanya 24 atau pisahnya 24, bisa juga kalian bersatu lagi umur 24. Apa saja lah ya. Oke, ini aja part 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Next, file 2 pilihan 2 yang bentuknya lingkaran ya. Oke, aku taruh di sebelah sini. Ya. Oke. Tumpukan kartunya ada Judgment, oke, ada The Devil, ada The Emperor, oke, ada Wheel of Fortune, ya, lalu King of Cups, The High Priestess,
Four of Pentacles, Nine of Swords, Four of Swords, dan The Star ya. Oke, ini energinya bisa terbolak terbalik ya, bisa vice versa. Dan karena general reading berarti tidak semua cocok sama kamu, mungkin hanya beberapa saja. So kamu bisa lihat pile pilihan nomor lain, mana tahu energimu juga ada di pile lain ya. Oke, di sini ada energi dari aku ngelihat ada Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada Air sign ya, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi di sini energi yang kuat ada Capricorn, oke, ada Aries, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aquarius juga ya. Oke, jadi ciri-ciri orangnya dulu ya yang akan bertekuk lutut di hadapanmu, suatu saat nanti. Aku ngelihat ini orangnya kalau ngeliat sesuatu itu ya, ngeliat orang, dia itu selalu mandang fisik duluan. Dia punya ketertarikan fisik sama orang. Jadi kalau kamu tuh fisiknya menarik, ya dia kayak tertarik gitu sama kamu. Itu pertama yang dia lihat. Dia lihat seseorang itu dari penampilan ya. Jadi dia ini suka sama kamu juga karena kamu tuh cakep. Dan dia ini juga orangnya menjaga penampilan. Karena ini orangnya benar-benar punya sesuatu yang berbau fisik gitu. Maksudnya dia ada addiction terhadap seksual, dia addiction terhadap fisik, dan dia suka akan hal-hal seperti itu. Makanya dia jaga penampilan banget gitu. Terus haus pengakuan lagi dari orang. Jadi dia itu senang kalau dibilang cakep, dia senang dibilang cool, dia senang dibilang cantik, ganteng, dia senang kayak gitu-gitu, dipuja-puja, dan dia itu senang diakui banyak orang, gitu. Terus aku ngeliat juga dia ini orangnya misterius. Apa yang dia bilang itu nggak sesuai sama kata hatinya sebenarnya. Jadi apa yang dia bilang hari ini, besok udah beda lagi tuh. Jadi kayak apa ya? Nggak bisa ditebak lah istilahnya, karena hanya dirinya sendiri yang tahu dia itu seperti apa. Dia itu orangnya cenderung tertutup dan cenderung nggak jujur sama sesuatu. Terus aku ngelihat dia ini juga orangnya lumayan agak pelit mungkin ya. Jadi terkadang dia ini suka perhitungan sama kamu. Apa yang pernah dia kasih tuh kadang diungkit-ungkit kayak gitu. Suka diungkit-ungkit gitu. Jadi apa ya, kamu juga kayak ngerasa nggak nyaman juga dengan kondisi hubungan sama dia yang seperti ini kayak gitu. Tapi dia ini memang punya perasaan sama kamu, punya rasa cinta, sayang sama kamu. Terutama karena kamu nih cantik ya, karena kamu tuh ganteng gitu. Jadi dia kayak nggak bosan-bosan juga ngeliat kamu. Dia kayaknya sering sih curi-curi pandang sama fisik kamu. Maksud aku coba ya, kayak misalnya kalau kamu kipas-kipas rambut tuh, atau kamu kayak ngegerai rambut kamu bisa lihat kalau dia tuh curi-curi pandang melihat kamu. Karena dia sangat terpesona dengan kecantikan kamu atau ketampanan kamu kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi ketika kamu lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya, dia tuh kayak ngeliatin kamu sambil ngerasa terpukau. Dia kayak ngerasa gila nih cewek cantik banget, dia kayak gitu. Terus dia kalau kamu cowok ya dia ngerasa ih kamu tuh cool banget, kamu tuh ganteng banget kayak gitu. Dia ngerasa ya suka ngeliat fisik-fisik yang menawan kayak gitu seperti kamu. Kalau kamu memang orangnya menawan ya gitu. Tapi dia kayak nggak mau mengakui itu secara gamblang. Jadi dia kayak stay cool aja, dia kayak gengsi ngaku kalau kamu tuh memang cakep.
Bahkan dia suka ngimbangi kamu dengan berusaha untuk lebih cakep dari kamu. Jadi dia tuh kalau jalan sama kamu ya dia nggak mau kelihatan kucel, dia nggak mau kelihatan gimana gitu, supaya orang nggak nyepelein dia. Dia tuh mau dia terus yang dapat pujian tentang kecakapannya dia daripada kamu gitu. Dia tuh mau kamu yang ngerasa beruntung memiliki dia. Jadi dia tuh nggak mau ngerasa beruntung memiliki kamu. Gitu loh. Itu yang aku lihat. Tapi orang ini sering banget dipengaruhi sama orang lain. Dia sering dipengaruhi sama teman-temannya ya, terutama. Jadi kayak teman-temannya itu lumayan toksik juga buat dia, suka bawa racun kehidupannya. Karena teman-temannya ini nggak semua membangun. Ada beberapa teman atau banyak teman dia yang suka ngomong hal-hal yang membuat dia jadi berubah-berubah pikiran, jadi banyak pertimbangan gitu. Harusnya dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, dia jadi kayak mau nanti tuh kayak mulai berpikir kamu tuh sebenarnya yang terbaik nggak sih gitu. Jadi kayak mulai lagi dipengaruhi orang, terus mulai lagi banyak pertimbangan. Padahal kan kalau dia memang cinta sama kamu, sayang sama kamu kan harusnya dia bertahan sama kamu kan. Ini enggak, dia malah kayak kalau ada pengaruh teman yang toksik gitu yang beracun, dia langsung berubah-berubah pikirannya dan mempertimbangkan apa omongan teman-temannya gitu. Contoh, kalau ada teman toksik ya pasti ngomongnya gini, kalau gue sih kriteria pasangan gue ya harus cakep, punya duit, terus nggak bikin gue rugi. Ada tuh kan kadang kayak gitu ya. Nah dia langsung mikir juga ke temennya ini, iya sih ya, kayaknya bener deh yang dibilang dia, yang dibilang temen gue ini kayaknya bener deh. Nah dia langsung kepengaruh lagi kayak gitu-gitu. Intinya apa ya, apa yang menjadi standar orang lain dia mau ngikut standar orang lain, apa yang menjadi standar temennya dia ikut standar temennya. Makanya orang ini benar-benar pelin-pelan juga sih, dipengaruhi sana sini, terpengaruh lagi. Jadi kayak dia tuh sering ragu sama kamu tuh yang terbaik gak sih, atau ada yang lebih baik dari kamu. Dia jadi mikir lagi mikir, yang otomatis membuat cintanya ke kamu jadi perlahan goyah gitu. Itu yang aku lihat. Jadi kalau kriteria temennya punya pasangan harus begini-begini, dia kepengaruh. Akhirnya dia naikin standar hidupnya, standar pasangan yang dia inginkan. Akhirnya apa? Kamu mulai tersisihkan, dia mulai lirik yang lain, dia mulai lirik yang lebih cakep, lebih kaya, lebih inilah. Nah, kamu terasa terabaikan gitu. Ya kan? Akhirnya hubungan ini kayak susah diberi status secara resmi, susah diberi kepastian, kamu nggak dapat kejelasan dari dia karena dia masih ragu. Dia terus menerus mempertimbangkan, kamu tuh udah sesuai kriteria yang sempurna nggak sih, kamu tuh udah yang terbaik nggak gitu. Intinya ya, pengaruh orang lain itu benar-benar mengamburadul pikiran dia, terus cintanya ke kamu goyang gitu. Jadi nggak kokoh lagi gitu. Makanya jangan mudahlah dipengaruhi orang, harus kokoh sama pendirian ya, karena yang tahu diri kita kan kita sendiri gitu. Tapi dia ini memang benar-benar suka ikut standar orang lain, suka dipengaruhi orang lain, gampang banget dipengaruhi gitu. Jadi kalau ada nih yang lebih baik dari kamu, dia mulai melirik yang lebih baik ini, terus kamu ngerasa dia gak serius sama kamu kan, akhirnya aku ngelihat diantara kalian ini benar-benar udah separation, jadinya berpisah karena dia mengabaikan kamu. Dia ngerasa kamu tuh belum apa-apa dibandingin yang lain. Dia ngerasa apa yang dibilang temannya itu benar, kalau yang lebih baik dari kamu tuh banyak gitu.
Dan kamu ngerasa capek juga kan sebenarnya. Karena apa aku bilang ya? Aku juga ngerasa kamu selama sama dia, kamu kayak terus berkorban, kamu nggak menjadi dirimu sendiri, kamu jadi ikut larut sama gaya hidupnya yang haus akan pengakuan, ya kan? Karena kalau sama dia, kamu tuh harus tampil perfect banget sih menurut aku. Gitu. Akhirnya ya kamu juga capek lah, nggak menjadi diri kamu sendiri kan. So kalau kalian ada niatan berpisah, ini beneran berpisah gitu. Kamu sama dia jalan masing-masing. Dia ngerasa ngelepasin kamu juga nggak rugi gitu, karena dia juga ngeliat peluang di luar sana ada yang lebih baik dari kamu. Sedangkan kamu melepaskan diri dari dia, itu juga karena kamu udah lelah dengan hubungan yang hanya tameng, hanya penampilan luarnya aja yang bagus, tapi di dalamnya nyakitin gitu kan. Ya kalian jalan masing-masing jadinya. Gitu. Dan dia bakalan ini sih ngerasa baik-baik saja gitu selama nggak ada kamu. Gitu. Cuma disinilah hukum tabur tuai itu berlaku ya. Disinilah keadilan itu akan ditunjukkan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Aku bisa bilang, kamu tuh sebenarnya udah banyak berkorban banget sama dia. Jadi kamu tuh udah menanam yang baik sebenarnya. Sedangkan dia tuh sering menyakiti kamu. Jadi dia sudah menanam yang buruk. Otomatis ya dia menuai karma yang buruk gitu kan. So kalau sama siapapun dia sekarang, aku ngerasa pasangan dia itu nggak membahagiakan dia. Dia ini mungkin aja mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu. Lebih cantik, lebih kaya, lebih berkarir, lebih gimana gitu. Tapi justru karena dia mendapatkan yang lebih baik atau lebih bagus dari kamu, disitulah dia ada peluang gede untuk diinjak-injak sama pasangan yang baru. Karena apa? Semakin tinggi derajat seseorang kan, itu artinya bukan enggak ya, belum tentu derajat yang lebih tinggi ini menghargai kita kan. Nah, jadi pasangan dia yang lebih dari kamu ini, aku ngelihatnya dia sering banget tidak dihargai sama pasangan barunya ini. Dia sering diinjak-injak, disepelein. Ya, seperti apa yang kamu alami dulu lah. Kalau kamu dulu disepelein sama dia, diinjak-injak harga dirinya sama dia, malah dia sekarang ngerasain gitu dari pasangan barunya. So ya, keadilan itu ditegakkan oleh semesta gitu. Jadinya dia menyesal gitu kehilangan kamu. Dia kayak ngerasa capek hidup dengan haus akan pengakuan. Jadi dia tuh kayak udah mulai berpikir kalau hidup itu harusnya kan apa adanya gitu ya. Jangan patokannya pakai standar orang, jangan patokannya dari penampilan covernya doang. Gitu sih. So aku ngelihat dia nih ada niatan untuk memperbaiki dirinya. Dia udah banyak meditasi dan dia makin mendekatkan dirinya sama Tuhan. Terus dia itu minta ke Tuhan supaya kamu tuh ditakdirkan lagi untuk dia. So suatu saat nanti dia akan bertekuk lutut di hadapanmu. Jadi apa ya, ketika dia datang nanti, dia bakalan rela ngasih apapun ke kamu. Iya, dia bakalan rela kasih apapun. Mungkin dulu dia yang kelihatan perhitungan, pelit gitu. Aku ngerasa ini semua bakalan berubah. Jadi suatu saat ketika dia bertekuk lutut sama kamu, dia akan bilang ke kamu, gue bakalan rela nih lakuin apapun demi lo. Lo mau apa? Lo mau A? Ya udah kita beli yuk. Lo mau B? Kita beli. Lo mau mobil? Ayo kita beli. Mau rumah? Kita beli gitu. Jadi kayak dia nggak mau lagi perhitungan sama kamu.
Jadi kamu mau minta apa aja, dia bakalan kasih gitu loh. Tapi yang paling terutama aku lihat di sini ya, ketika dia mau bertekuk lutut di hadapan kamu, nanti dia bakalan bilang ke kamu kalau dia itu mau hidup apa adanya. Seperti dengan keinginan kamu dulu yang ingin hidup apa adanya. Karena aku ngerasa dulu kamu pernah bilang ke dia supaya kita itu hidup sederhana aja, kita itu hidup sesuai ini aja, kemampuan aja, kita itu hidup apa adanya aja gitu kan. Kamu mungkin pernah bilang ke dia seperti itu. Karena dia itu dulu kan haus akan pengakuan, menjaga penampilan, menjaga gengsi gitu. Tapi kamu bisa lihat nanti ketika dia bertekuk lutut lagi sama kamu, dia bakalan mau hidup sederhana, hidup apa adanya sama kamu gitu. Oke, kita shuffle message-nya. Oke, ini ada yang jatuh. Oke, yang inilah. Ini di luar. Love yourself first ya. Cintai dirimu dulu. Makanya aku ngerasa selama dengan dia dulu atau beberapa waktu sebelumnya, kamu sebenarnya nggak menjadi dirimu sendiri kan. Kamu kayak ngikutin alurnya dia yang haus akan pengakuan orang. Tapi karena kamu udah tahu kamu tuh berharga, kamu mencintai diri kamu, so kamu berani melepaskan dia dulu. Jadi kamu melepaskan dari dia supaya kamu tuh menjaga diri kamu, menghargai diri kamu, agar bisa bahagia tanpa harus tertekan sama dia gitu. Lalu berikutnya, oke. Ya, nih, ini ada yin yang ya, berbeda tapi melengkapi. Jadi kalian itu mungkin punya perbedaan ya, perbedaan apa aja gitu ya, bisa. Aku ngeliat sih di sini perbedaan ke ini sih kayaknya, ke derajat mungkin ya. Mungkin dia ini lebih mapan dari kamu atau gimana. Jadi kesannya kayak dia itu pernah sombong dan angkuh, terus mengekang kamu, mengatur-ngatur kamu, dan menginjak-injak harga diri kamu gitu. Tapi sekarang dia tuh sadar kalau kamu tuh sebenarnya punya kelebihan juga. Kelebihan kamu itu ya, kamu bisa membuat dia sadar bahwa hidup ini harus apa adanya saja gitu. Intinya gimana ya, meskipun dia yang punya uang, bukan berarti dia itu baik dalam segala hal kan. Kamu tuh punya sisi kebaikannya juga. Kamu tuh udah kayak ngajarin dia tentang hidup itu tidak harus ada pengakuan dari orang lain gitu. Dan kalaupun kalian punya perbedaan yang mencolok, aku ngelihat kamu udah bawa pengaruh baik untuk dia. So dia ngerasa kamu tuh bisa melengkapi dia kayak gitu. Dia tuh bakalan datang sih ke kamu, bakalan bertekuk lutut ke kamu, terus dia bakalan ngasih apa aja yang kamu mau, bahkan semua hartanya pun dia bakalan ngasih. Dia nggak akan perhitungan lagi, terus dia kayak mau hidup apa adanya sama kamu. Dia nggak akan ikutin standar orang lagi gitu ya. Oke, ini ada huruf K. Mungkin diantara kalian ada berinisial huruf K, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf K. Ini bisa nama orang, nama tempat, nama makanan, atau nama apa saja ya. Mungkin ada yang berhubungan sama huruf K. Kayak apa ya? Kayak Kalimantan ada K-nya, kayak ketoprak ada K-nya, gitu. Apa saja lah. Oke, ini ada huruf I. Oke, mungkin diantara kalian ada yang berinisial huruf I, atau dalam deretan nama panjang ada komposisi huruf I.
Bisa nama orang, nama tempat, nama makanan, nama apa saja yang punya momen dalam hubungan kalian. Itu bisa apa ya? Ikan, mungkin pernah makan ikan bareng. Itu apalagi ya? Banyak lah ya. Oke. Ini ada tanggal 14. Mungkin ada yang lahir tanggal 14 atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di tanggal 14. Atau ada momen di umur 14 atau kelipatannya ya. 14 itu bisa juga ini ya, tanggal Valentine ya, 14 Februari. Mungkin kalian pernah Valentine bareng. Oke, ini ada angka 5. Mungkin ada yang lahir tanggal 5 atau kelipatannya. Atau ada momen di tanggal 5 dan kelipatannya gitu ya. Bisa juga ada yang lahir di bulan 5. Mungkin diantara kalian ada yang punya momen di bulan 5 atau di bulan Mei gitu ya. Angka 5 ini juga bisa aja diantara kalian ada yang anak kelima gitu. Oke, aku rasain aja file 2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita ke file 3, pilihan 3 yang bentuknya gini ya. Oke, kayak segi 4 gitu. Ya. Tumpukan kartunya ada Seven of Wands, ya. Ada The Chariot, oke. Ada The Moon, Three of Pentacles, The Fool, The Hermit, Two of Swords, okay. Eight of Wands, Six of Swords, dan The Sun ya. Oke. Ini energinya bisa terbolak terbalik ya, bisa vice versa. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok semuanya sama kamu, mungkin hanya beberapa saja yang cocok. So kamu bisa lihat file nomor lain. Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3 ya. Oke, ini ada energi dari fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang paling kuat di sini adalah energi Cancer, Pisces, terus energi Virgo sama Leo. Cuma kalau aku bicara zodiak, itu bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Mungkin hanya energi saja ya. Oke? So yang aku lihat di sini, orang yang akan bertekuk lutut di hadapanmu nanti. Ciri-cirinya nih, dia belum dewasa ya kayaknya orangnya. Atau dia ini lebih muda dari kamu. Aku ngelihat dia ini masih adik-adik gitu. Dia masih dedek-dedek sih. Jadi kamu tuh lebih dewasa dari dia. Itu yang aku lihat ya. Mungkin memang karena beda usia, atau kalau ini bukan beda usia, ya sebanyak apapun umurnya, aku bisa bilang ini dia belum terlalu dewasa gitu sih. Terus kalau dari segi penampilan, aku ngelihat orang ini lumayan agak urak-urakan sih kayaknya ya. Kalau kamu lebih rapi daripada dia gitu. Aku ngelihat beberapa dari kalian itu sama dia, kamu sama dia ya. Ini cintanya cinta rahasia, C. Jadi mungkin kalian berdua aja yang tahu. Atau ini cinta dalam diam gitu. Kayaknya ada di antara kalian yang belum menyatakan cinta atau belum menerima pernyataan cinta. Jadi kayak memendam rasa gitu, ya kan? Tersiksa sendiri sama koneksi ini. Jangan-jangan ini koneksi spiritual ya. Apalagi kalau ini twin flame ya, kamu sama dia pasti kayak ngerasa sakit banget gitu.
kalau nggak komunikasi, nggak ketemu gitu. Itu sih yang aku lihat. Eh, kamu belum menerima pernyataan cinta dari dia karena dia ini kan, aku ngelihatnya dia agak-agak pemalu gitu sih, dan dia ngerasa kayak gengsi gitu bilang cinta sama kamu. Mungkin karena dia belum berpikir dewasa ya, jadi dia tuh kayak ngerasa, apa mungkin nih gue cinta sama kakak-kakak atau tante-tante atau om-om gitu kalau dia belum dewasa gitu. Jadi dia kayak ada rasa malu juga, nanti apa kata orang kalau gue sama dia. Nah itu yang membuat dia kayak malu bilang cinta sama kamu. Terus dia kayak kurang yakin kalau kamu itu memang dia cintai atau enggak gitu. Tapi setelah kalian berpisah, dia kayak ngerasa sadar banget, dia disadarkan oleh semesta kalau dia itu benar-benar mencintai kamu. Jadi semesta membuat dia sadar setelah dia kehilangan kamu. Semesta membuat dia ngeh gitu kalau dia itu memang jatuh cinta sama kamu. Setelah kalian sudah tidak pernah bertemu, tidak pernah komunikasi kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi ketika kalian berpisah nih ya, mungkin kamu, kalau kamu lebih dewasa ya, kamu, aku melihatnya kamu mendapatkan tawaran cinta baru dari orang yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab daripada dia gitu. So mungkin kamu udah berpasangan sih sama orang lain ya, tapi dia ngerasa kayak santuy aja, dia kayak ngerasa masih biasa-biasa aja saat itu ketika melihat kamu sudah sama yang lain. Tapi makin kesini tuh dia kayak ngerasa punya koneksi terus sama kamu. Dia kayak ngerasa, kok gue nggak bisa lupain nih orang ya, padahal dia udah sama yang lain gitu. Dan disitulah dia kayak udah mulai kepo terus sama kamu, dia stalkingin kamu terus di media sosial, dan dia kayak ngerasa pas ngelihat foto kamu jantungnya berdebar. Jantungnya berdebar, dan dia tuh kayak ngerasa, ih gila nih, gue udah jatuh cinta sama dia gitu. Itu yang dia rasain ke kamu. Jadi lambat laun koneksi ini membuat dia sadar kalau perasaan dia itu dalam sama kamu. Jadi aku ngeliat ya, di saat dia mulai sadar punya koneksi sama kamu, dia udah mulai kepo sama kehidupan kamu. Jadi kalau kamu terhubung sama dia di media sosial, dia ini sering ngeliat story kamu tuh, tapi dia nggak ngechat. Dia ngerasa gengsi gitu, dia ngerasa, gue udah ngeliat story lo dong yang ngechat gue. Nah dia kayak gitu. Jadi dia tuh ya aneh lah pokoknya. Tapi aku ngelihat kamu mungkin nggak ngerespon dia, kamu nggak ngechat dia, kamu sekedar, oh ya udah kamu ngeliat story aku, ya udah gitu aja kamu mungkin ya kan. Tapi dia ngerasa nggak terima, dia nggak terima kamu tuh nggak ngechat dia. Jadi dia tuh mau, kalau dia udah ngeliat story kamu maunya ngechat dong, kamu ngomong apa gitu, apa kabar, gimana kamu sekarang. Dia tuh pengen kamu bilang kayak gitu. Tapi ya apa ya, kalau misalnya dia sudah lihat story kamu, itu kan bukan berarti kamu harus ngechat dia kan. Sebenarnya dianya aja yang terlalu banyak menuntut supaya kamu yang lebih berjuang ke dia. Jadi benar-benar ini orang apa ya, ada egoisnya, pengen menang sendiri. Mungkin karena dia belum dewasa ya. Jadi dia tuh kayak mau segala sesuatu tuh kamu yang mulai duluan. Gitu sih yang aku lihat. Akhirnya apa ya, aku ngelihat di antara kalian banyak yang bikin status, bikin story yang kesannya untuk menyindir dia atau
untuk menyadarkan dia supaya dia berubah gitu. Tapi dia kayak ngerasa nggak terima kamu bikin status story seperti itu. Dia kayak ngerasa kamu tuh jahat, kamu kayak menghakimi dia gitu. Padahal kan kayak gini loh, kalau kita baca status orang terus kita merasa tersindir, itu kan berarti ada yang salah sama kita kan. Nah, dia nggak mau mengakui itu. Kalau memang dia ngerasa nggak salah, ngapain dia ngerasa tersindir di status kan gitu. Jadi apa ya, apa yang dibikin status itu kan nggak selalu tentang kita, nggak selalu tentang menyindir kita. Bisa aja kan sebuah status itu juga bisa untuk orang lain. Nah, dia nggak menyadari itu, dia malah kayak selalu tersindir sama status story kamu gitu. Berarti kan ada yang salah sama dia. Karena kalau kita ngerasa tersindir sama segala sesuatu, itu berarti kita kayak ngakui kalau kita tuh sebenarnya ada kesalahan kan. Kita kayak ngerasa ada orang yang mulai mengangkat kesalahan kita gitu kan. Kalau memang dia benar, ngapain dia ketakutan, ngapain dia tersindir gitu. Tapi ya itu tadi, karena dia ada kesalahan sebenarnya, makanya dia merasa tersindir, makanya dia ketakutan ngelihat story status kamu. Akhirnya aku ngeliat di sini ada yang ngeblok. Mungkin dia ngeblokir kamu ya, atau vice versa. Jadi tidak ada komunikasi gitu ya. Bahkan kontak dia udah nggak muncul lagi. Mungkin dia hapus akun, mungkin dia tutup akun untuk menghindari dari kamu. Tapi dia tuh seperti itu hanya mengikuti egonya aja. Dia kayak ya masih bersikap seperti anak kecil yang menghindar dari masalah gitu. Harusnya kan kalau memang dia pengen memperbaiki ini semua, harusnya dia bicara baik-baik dong, bukan menghindar. Tapi apa? Dia kan menghindar. Dia tutup komunikasi sama kamu. Dia hilangkan kontaknya, dia hapus akunnya, dia tutup akunnya, ya minimal dia pasti kasih blok ke kamu gitu. Ya kan? Jadi apa ya? Aku tuh ngerasa mungkin pada saat itu dia masih terus memainkan egonya. Dia masih belum mengakui kalau dia itu cinta sama kamu. Gitu yang aku lihat. Terus aku ngerasa orang ini apa ya, dia itu kayak nggak ada rasa sadar diri gitu loh, kalau kamu tuh udah baik banget sama dia selama ini. Karena aku ngelihat kalau kamu lebih dewasa, lebih bijak, kamu tuh sering banget berkorban sama dia. Kamu korbankan tenaga, kamu korbankan waktu, kamu korbankan dana juga untuk dia. Tapi dia kan nggak mengingat itu. Dia itu kayak mau kamu berjuang terus untuk dia, sedangkan dia itu nggak mau ngebales kebaikan kamu. Malah kalau ada sesuatu itu kayak lari dari masalah, ngeblok, tutup akun, hilang gitu. Tapi di saat kalian benar-benar sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bertemu, tidak pernah komunikasi, tidak ada terhubung lewat apapun di media sosial, aku ngerasa di sini dia kehilangan kamu banget. Kehilangan kamu banget. Dan dia ngerasa kayak kamu tuh gak bisa hilang dalam ingatan dia. Kamu tuh selalu ada dalam setiap detiknya bahkan ya. Bahkan waktu dia bangun pun belum punya nyawa yang penuh gitu. Waktu dia baru bangun, di situ dia udah langsung ingat sama kamu. Apalagi pas mau tidur, dia tuh selalu ingat-ingat banget sama kamu. Galau-galau gak jelas, membayangkan kamu. Nah, di saat dia galau ya dia cuma bisa stalking kamu di media sosial. Aku juga ngelihat kalian tuh ada di link sama orang yang stalker channel Parot. Jadi hanya melihat kamu dari media sosial,
dan mengetahui keadaan kamu dari channel tarot gitu. Tapi setelah dia semakin sering stalking kamu, semakin tahu apa yang kamu rasakan dari channel tarot, dia tuh langsung kayak terbangun secara spiritual juga. Dia itu juga terbangun dirinya untuk memperbaiki diri gitu. Karena kalau benar-benar ini koneksi spiritual, pasti kalian berdua terbangun secara spiritual. Sebab ini koneksinya rumit banget. Apalagi kalau kamu udah punya pasangan. Itu rumit banget, sulit semuanya. Akhirnya ya, kalian hanya bisa meminta sama Tuhan, hanya bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi itulah inti dari spiritual connection ya. Membuat kita terbangun, membuat kita bangkit secara spiritual. Kamu sudah membawa pengaruh kebaikan untuk dia, dan dia mendapatkan itu juga dari kamu. Kamu sudah terbangun secara spiritual, kamu orang yang semakin dewasa, semakin sabar menghadapi sosok seperti dia kan. Dan dia juga terbangun secara spiritual. Karena di dalam masa kalian tidak bersama ini, tidak ngomong. Di situ dia kayak cari pencerahan terus, makin sering ibadah, makin sering dengar hal-hal yang religius. Dan beberapa ada yang ini, lihat channel tarot gitu. Jadi benar-benar mau cari pencerahan dianya gitu. So aku bisa bilang dia ini semakin sayang sama kamu, semakin cinta, semakin rindu. Di dalam proses kalian tidak bersama, mungkin dia memfokuskan diri sama karirnya, pekerjaannya, atau studinya. Tapi dia selalu ingat sama kamu. Malah kamu yang selalu membuat dia itu semangat tiap hari kerja, tiap hari belajar. Di saat dia udah mulai rada-rada malas kerja atau malas belajar, dia mulai kayak membawa kamu ke dalam pikirannya supaya dia semangat lagi ngelakuin apa aja gitu di hidup ini. Karena dia tuh passionate banget sama kamu, dia tuh punya hasrat yang kuat sama kamu. Jadi ketika dia nggak mood, ya dia ingat-ingat kamu lagi gitu, kayak supaya kamu tuh selalu bisa jadi mood boosternya dia, supaya bisa jadi penyemangat hidupnya. Kamu juga bisa selalu ini membuat dia termotivasi supaya hidup lebih baik gitu. So apa ya, meskipun kamu dikasih blok sama dia atau ada blokiran di antara kalian, tidak ada komunikasi, aku bisa bilang kamu sama dia itu sebenarnya masih ada komunikasinya lewat batin. Jadi koneksi batin terus kontak batin. Karena apa ya? Kamu tuh punya keinginan supaya dia memperbaiki dirinya. Nah, dia tuh bisa tahu energi kamu pengen seperti itu. Jadi dia sekarang memperbaiki dirinya gitu. Jadi suatu saat aku ngelihat dia ini bakalan datang ke kamu ya. Terutama ketika kamu sudah single nanti. Terutama ketika kamu sudah tidak bersama orang lain. Dia bakalan datang ke kamu. Jadi dia tuh sekarang ngerasa ya sudahlah, mungkin takdir kita seperti ini dulu gitu. Dia juga ngerasa ya udah, gue rela-relain aja lah lo sama orang lain sekarang. Tapi lihat ya, ntar gue bakalan buktiin kalau gue tuh bisa berhasil, bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih sukses, kayak gitu. So, suatu saat ketika kamu sudah sendiri, tidak bersama yang lain, dia bakalan datang. Dan dia bakalan mungkin, apa ya, langsung ngelamar kamu gitu. Dia langsung kayak ngajak kamu nikah. Dia langsung ngasih surprise yang membuat kamu tuh kaget. Ternyata orang yang kayak anak-anak ini bisa menjadi seorang yang dewasa, bersahaja, terus mapan lagi gitu. Jadi kamu kayak terpukau nantinya. So dia ini bakalan bertekuk lutut sama kamu dan meminta kamu menjadi pasangan hidupnya nanti gitu. Aku ngerasa juga dia ini bakalan ini sih,
kalau dia beneran ngelamar kamu nanti ya, dia itu bisa ngelakuin hal-hal yang gak kamu duga. Contoh, dia ini bisa aja ngelamar kamu di atas udara. Contohnya apa ya? Pas di pesawat mungkin, waktu kalian kemana gitu nantinya ya. Terus dia ini mungkin bisa ngelamar kamu di atas laut, di atas kapal pesiar gitu. Kayak apa ya? Mungkin itu jadi mimpi kamu selama ini, jadi ya bisa aja dia wujudkan. Atau dia bakalan ngelamar kamu di darat juga, kayak di restoran atau di tempat-tempat yang romantis kayak gitu. Dia bakalan bikin kamu kayak terpukau dan kaget gitu. Terus dia bakalan ngomong, lo lihat deh gue sekarang, beda kan gitu. Gue sekarang udah dewasa, gue udah bisa cari duit sendiri, gue udah bisa bersikap lebih baik. Jadi dia bakalan buktikan ke kamu kalau dia itu mau berusaha seperti yang kamu inginkan. Kayak gitulah yang dia lakuin ketika bertekuk lutut sama kamu suatu saat nanti. Jam pingkatnya belum ya. Oke, kita shuffle dulu message-nya. Oke, pertama nih. Oke, ini ada unrequited love ya. Unrequited love itu cinta tak terbalas. Jadi kamu tuh ngerasa cinta kamu tak terbalaskan karena tingkah dia tidak serius selama ini. Dia tuh kayak nggak ada berjuangnya. Dia juga ngerasa kamu tuh nggak membalas cintanya ketika kamu udah bersama orang lain. Karena ini cintanya rahasia atau belum nyatain cinta. Jadi cinta dalam diam gitu selama ini, ya kan? Lalu, nah, ini ada kata sabar ya. Aku ngerasa kamu tuh orangnya sabar menghadapi dia selama ini, dan dia ngerasa kamu sebenarnya orang yang dia cari. Kamu sebenarnya orang yang paling mengerti dia. Dan dia bakalan buktikan ke kamu kalau dia suatu saat bisa membahagiakan kamu. Dia bakalan buktikan ke kamu kalau dia bisa seperti apa yang kamu mau, apa yang kamu impikan. Ya itu, nanti dia bakalan datang terus kayak ngelamar kamu dengan hal romantis, ngajakin kamu nikah, dan kamu ngelihat dia tuh sebagai sosok yang dewasa, nggak kayak anak-anak lagi gitu, nggak kayak anak kecil yang kamu lihat selama ini. Terus kamu kaget dia tuh udah ini lebih bijak dan lebih mapan dari sebelumnya gitu. Jadi dia tuh kayak sekarang fokus ke masa depannya. Karena aku ngeliat dia ini suatu saat benar-benar mau datang ke kamu, bertekuk lutut lagi di hadapan kamu gitu. Oke, kan? Ini ada X ya. Mungkin jarang yang punya huruf X. Tapi ya mungkin ada yang berinisial huruf X atau deretan namanya ada komposisi huruf X. Huruf X ini bisa nama tempat juga, bisa juga nama makanan atau apa saja dalam momen hubungan kalian ya. X itu juga kalau kita kaitkan dengan bahasa Inggris ada tuh ya X. X itu tentang orang masa lalu. Jadi ini orang masa lalu kamu yang bakalan datang ke kamu suatu saat nanti, terus bertekuk lutut di hadapan kamu. Wow. Ini ada huruf L ya. Mungkin diantara kalian ada yang berkomposisi huruf L atau berinisial huruf L namanya. Intinya sih mungkin ada di antara kalian yang mempunyai nama berkomposisi huruf L. Bisa nama orang, nama tempat, nama makanan dalam hubungan kalian. L itu kayak apa ya? Mungkin kalian pernah makan lontong atau kalian pernah ke mall, ada L-nya gitu kan? Ada huruf L-nya. Wah. Ini ada angka 3. Mungkin diantara kalian ada yang lahir tanggal 3 atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di tanggal 3 atau di bulan 3, bulan Maret ya. Atau diantara kalian ada yang anak ketiga ya. Gitu. Mungkin ada ya. Satu lagi. Nih angka 23. Oke. Di antara kalian mungkin ada yang lahir tanggal 23
atau ada momen di umur 23 maupun kelipatannya. Ya, mungkin beberapa ada yang cocok gitu. Oke, aku rasa ini aja part 3 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.